Iya, jadi siapa saja silakan berwisata. Apakah status Anda miskin, Anda kaya, mari datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir ini bahwa beredar di media online, saya Kepala Dinas Pariwisata diberitakan melarang orang miskin berwisata. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Jadi pada saat itu kami menjelaskan tentang Sembalun yang akan kita rencanakan menjadi KPK, kawasan pariwisata khusus, dengan ditetapkan nanti Sembalun menjadi KPK lewat peraturan bupati atau peraturan daerah, maka kawasan itu ada pengelolanya khusus yang berada di bawah Dinas Pariwisata dalam bentuk UPT, unit pelaksana teknis. Nah, setelah dia jadi KPK nanti, maka Sembalun itu akan dikelola dengan baik, dengan prosedur yang baik, dengan tata kelola yang bagus. Jadi ada fasilitas-fasilitas umum yang akan tersedia di sana. Oleh karena itu, orang yang naik di Sembalun nanti dia akan berkarcis. Ada gate-nya, ada pintu masuknya, akan kita buat di Swela, di Sapit maupun di Koko Putih. Nah, tapi siapa yang akan membayar itu? Orang yang tujuannya berwisata. Tetapi kalau orang yang tujuannya tidak berwisata, ada tujuan khusus di Sembalun, misalnya ada pesta atau ada peliputan bagi wartawan, ada rapat, mereka tidak akan bayar. Tapi tetap dicek. Apakah nanti akan dibuktikan mana buktinya akan pergi pesta, mana buktinya akan rapat, mana buktinya akan peliputan. Kalau tidak terbukti, maka dia harus bayar di gate itu. Berapa besarnya itu nanti akan dibahas kalau dia sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak DPRD, karena kita akan bentuk dengan peraturan daerah. Nah, berwisata itu kenapa dia harus bayar? Karena berwisata itu adalah kegiatan yang direncanakan. Artinya direncanakan paling berwisata orang 1-2 kali setahun, tidak setiap hari, direncanakan. Oleh karena itu orang yang ke destinasi wisata itu adalah orang yang bawa uang, bawa bekal, itu. Nah, sehingga saya bilang seperti itu. Jadi kalau tidak punya uang, ya tentu tidak akan berwisata. Nah, kalau Anda miskin, tidak usah berwisata. Nah, itu saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang itu orang miskin tidak berwisata? Jangan berwisata. Karena orang miskin itu kan dalam teori dinas sosial maupun dalam fikih itu orang yang tidak cukup makan. Jadi fakir itu orang yang kadang makan, kadang tidak. Orang miskin itu dia makan tapi tidak kenyang. Ya, itu secara keilmuan fikih maupun dalam teori yang dikemukakan di sini nih di dalam Kemensos itu ada 14 persyaratannya. Dia penghasilannya dalam 1 tahun sebulan itu hanya 600 satu kepala keluarganya itu. Nah, bagaimana dia akan bisa berwisata gitu? Nah, tapi kalau dia mampu, maka udah lagi dia miskin. Kalau dia sudah statusnya itu bisa berwisata, bisa kemana-mana jalan, tapi miskin lagi dia sudah punya tabungan, jadi sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya menurut teori Maslow itu. Jadi itu maksudnya, jadi bukan maksudnya begitu, tidak ada maksudnya seperti itu. Jadi karena berwisata itu kegiatan yang direncanakan, maka orang itu membawa bekal, jadi membawa uang ke sana. Iya, jadi siapa saja silakan berwisata. Apakah status Anda miskin, Anda kaya, mari datang. Tetapi kalau datang ke objek wisata itu, kalau objek itu sudah terkelola, ada pintu masuknya, ada gate-nya, ada retribusinya, maka Anda harus membayar. Anda harus membayar itu kenapa? Karena Anda akan menikmati nanti fasilitas umum yang disediakan di kawasan pariwisata itu. Tidak melihat status orang, apakah Anda kaya, Anda miskin, Anda pejabat, Anda bertitel, Anda bertitel. Kalau Anda masuk di objek wisata, maka Anda harus membayar. Kalau di tempat itu ada karcisnya. Jadi kalau berwisata itu kan kebutuhan, kalau dalam Maslow itu tingkat 4 itu. Jadi untuk ketenangan jiwa dan sebagainya. Jadi kalau orang miskin itu ya lebih baik dia gunakan untuk menambah gizi keluarganya atau mungkin mendukung pendidikan anak-anaknya.